Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Alfaetkan, NIM saya T2019-1298. Saya di sini akan membahas tentang pengertian teori behaviorisme dan metode yang dipilih serta diimplementasikan ke dalam pembelajaran. Yuk lebih jelasnya kita bahas di slide berikut ini. Tahukah kalian apa pengertian dari teori behaviorisme? Yuk lebih jelasnya kita bahas di slide berikut ini. A. Pengertian teori behavioristik. Teori behavioristik adalah sebuah hasil dari respon seseorang atas stimulus yang diberikan. Menurut Thorndike, salah seorang pendiri aliran tingkah laku, teori behavioristik dikaitkan dengan belajar adalah proses interaksi antara stimulus yang berupa pikiran, perasaan, atau gerakan, dan respons yang juga berupa pikiran, perasaan, dan gerakan. Poin B. Metode dalam teori behavioristik yang diimplementasikan ke dalam kegiatan pembelajaran. Apabila teori ini diterapkan terus-menerus tanpa ada cara belajar lain, maka bisa dipastikan sangat mereka cocok akan untuk perolehan kemampuan tidak yang menyukai membutuhkan guru praktek dan bahkan malas pembiasaan belajar. yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, daya tahan, dan sebagainya. Implementasi dalam pembelajaran. Seorang guru PAI akan mengajarkan materi tentang Al-Quran, di mana peserta didik akan menghafal sebuah ayat lengkap dengan artinya. Maka metode drill dan praktik sangat dapat diberikan dengan cara guru mengucapkan terlebih dahulu penggalan ayat-ayat dan peserta didik mengikutinya baik secara individu, berkelompok, maupun klasikal, dilakukan secara berulang-ulang hingga peserta didik memiliki asosiasi dan keterampilan. Pengulangan penggalan ayat tersebut dapat dilakukan lebih dari 3 kali dan diikuti oleh peserta didik hingga guru PAI menganggap bahwa mereka para peserta didik sudah dapat menguasai bahan tersebut. Setelah peserta didik menguasai satu penggalan ayat berikut, artinya tersebut lalu kemudian melanjutkan pada penggalan ayat berikutnya. Demikian selanjutnya dilakukan secara berulang-ulang. Baik, sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Akbar Fahridana dengan NIM T20191260 dari prodi atau jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Dan di sini saya akan mempresentasikan atau memberikan sedikit pembelajaran tentang evaluasi dan penilaian dan juga apa itu kegunaan dalam hubungannya dengan madrasah, terutama dalam pelajaran PAI ini. Jadi simak terus ya video ini, oke? Jadi ada dua evaluasi yang saya ambil. Yang pertama evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Jadi pengertiannya dari evaluasi formatif adalah kurang lebih sama dengan ulangan yang dilakukan pada setiap akhir penyajian suatu pelajaran atau modul, yang mana tujuannya adalah untuk memperoleh umpan balik yang mirip dengan evaluasi diagnosis, yakni untuk mendiagnosis kesulitan belajar siswa yang mereka alami, dan hasil diagnosis tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan rekayasa pengajaran atau perbaikan atau yang disebut dengan remedial. Kemudian yang kedua adalah evaluasi sumatif, yang mana pada penilaian sumatif ini dianggap sebagai penilaian ulangan umum yang dilakukan untuk mengukur kinerja akademik atau prestasi belajar siswa pada akhir periode pelaksanaan program pengajaran. Dan evaluasi ini lazim dilakukan pada akhir semester atau akhir tahun ajaran, yang mana hasilnya dijadikan sebagai bahan laporan resmi mengenai kinerja akademik siswa
dan bahan penentu naik atau tidaknya siswa ke kelas yang lebih tinggi lagi. Dan dalam metode drill and practice ini saya menggunakan 3 penilaian, yaitu pertama lisan, tertulis, dan penugasan. Dan dalam penilaian lisan ini contohnya adalah memberikan bahan ajar dari guru yang berupa tertulis atau teks, dan nantinya bisa dijadikan sebagai bahan belajar siswa untuk membaca atau menghafal. Kemudian yang kedua adalah penilaian tertulis, yang nantinya guru bisa mendapatkan berbagai informasi tentang kemampuan siswanya masing-masing dengan tes ini, sehingga guru nantinya juga bisa mengevaluasi mana yang harus diperbaiki agar siswanya semakin lebih baik lagi untuk kedepannya dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah penilaian penugasan, yang mana dari penilaian ini tertulis sebagai guru juga memberikan sebuah penelitian penugasan yang mana guna untuk membuat siswa atau peserta didik lebih aktif lagi serta memahami materi yang telah diajarkan oleh guru. Jadi pelajaran tersebut tidak diambil mentah-mentah, sehingga nanti bisa dikumpulkan di kemudian hari dalam mata pelajaran tersebut. Kemudian yang terakhir adalah kegunaan atau manfaat dalam mata pelajaran PAI ini. Jadi apa saja sih kegunaan atau manfaat dalam pelajaran PAI ini? Jadi dalam manfaat ini adalah sebagai bahan tingkah laku yang dilakukan oleh siswa atau siswi dalam pembelajaran teori behavioristik ini, yang mana saya mengangkat dalam pelajaran materi akidah akhlak di sekolah atau di madrasah. Jadi mengenai perilaku siswa itu adalah condong kepada perilaku atau tingkah laku siswa tersebut dalam pembelajaran di madrasah atau sekolah, yang mana dalam hal ini guru harus benar-benar memperlihatkan atau mengawasi tingkah laku siswa tersebut. Kemudian yang kedua adalah konteks dalam pembelajarannya, yang mana hal ini berkesinambungan antara pelajaran yang ditempuh oleh siswa tersebut dengan perilaku yang dimiliki oleh setiap siswa tersebut. Jadinya ada hal yang sama yang terjadi dalam konteks pembelajaran ini ketika guru menerangkan materi tentang akidah akhlak dan juga siswa memahami betul dan mencontohkan akhlak tersebut kepada gurunya atau orang yang ada di sekitarnya. Jadi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emalvin Bimantara dengan NIM T2019-1270. Di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan teori behavioristik serta hubungan teori behavioristik dengan teknologi. Terima kasih, silakan disimak. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan teori behavioristik. Pertama, kelebihannya yaitu sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan. Dengan bimbingan yang diberikan secara terus-menerus akan membuat peserta didik paham sehingga mereka bisa menerapkannya dengan baik. Lalu yang kedua, materi yang diberikan sangat detail. Hal ini adalah proses memasukkan stimulus yang dianggap tepat. Dengan banyaknya pengetahuan yang diberikan, diharapkan peserta didik memahami dan mampu mengikuti setiap pembelajarannya. Lalu yang ketiga, membangun konsentrasi pikiran. Dalam teori ini, adanya penguatan dan hukuman dirasa perlu. Penguatan ini akan membantu mengaktifkan siswa untuk memperkuat munculnya respon. Hukuman yang diberikan adalah yang sifatnya membangun sehingga peserta didik mampu berkonsentrasi dengan baik. Lalu, mengenai kekurangan teori behavioristik sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran peserta didik hanya berpusat pada guru. Peserta didik hanya mendapatkan pembelajaran berdasarkan apa yang diberikan guru. Mereka tidak diajarkan untuk berkreasi sesuai dengan perkembangannya. Peserta didik cenderung pasif dan bosan. Lalu yang kedua, peserta didik hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru.
Pembelajaran seperti ini dikatakan pembelajaran model kuno karena menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Penggunaan hukuman biasanya sebagai salah satu cara mendisiplinkannya. Lalu yang ketiga, peserta didik tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Karena menurut teori ini belajar merupakan proses pembentukan yang membawa peserta didik mencapai target tertentu. Apabila teori ini diterapkan terus-menerus tanpa ada cara belajar lain, maka bisa dipastikan mereka akan tertekan, tidak menyukai guru dan bahkan malas belajar. Baik, selanjutnya di sini saya menjelaskan mengenai hubungan teori behavioristik dengan teknologi. Di sini khususnya adalah teknologi pembelajaran. Seperti yang di awal tadi, bahwa teori behavioristik adalah teori yang mengedepankan perubahan perilaku yang disebabkan oleh stimulus dan respon. Lalu, teknologi pembelajaran sendiri secara singkat adalah sebuah alat atau media yang membantu proses pembelajaran agar menjadi lebih baik lagi. Nah, di sini bisa dihubungkan dalam penerapannya dalam proses pembelajaran, seperti saat pembelajaran kita menggunakan media Zoom atau Meet. Seperti itu adalah contoh penghubungan teori belajar dengan teknologi. Lalu teori behavioristik sendiri ini erat sekali dengan model belajar latihan. Jadi kita bisa menggunakan latihan soal berupa dari online gitu, web, maka hal tersebut juga bisa disebut menghubungkan teknologi dengan proses pembelajaran. Contoh lain seperti buku elektronik, itu contoh pemanfaatan teknologi pembelajaran. Lalu ada contoh lain seperti saat selesai pembelajaran, siswa diberi tugas berupa review materi lalu dikirimkan secara online kepada gurunya, maka hal tersebut juga pemanfaatan teknologi pembelajaran. Nah, hal tersebut juga erat kaitannya dengan teori behavioristik. Jadi setelah pembelajaran atau setelah stimulus diberikan, maka siswa memberi responnya. Respon di sini berupa review pembelajaran. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Jadi hubungan teori behavioristik dengan teknologi pembelajaran bisa dilihat dengan pemanfaatan atau penerapan teknologi pada kegiatan pembelajaran sehari-hari. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.